Sekalian mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk satu hari yang indah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang di hadirat-Mu, menaikkan pujian kami kepada Engkau, juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh supaya mohon Roh Kudus bekerja di dalam ruangan ini, juga di dalam hati setiap kami, boleh mengerti kebenaran-Mu, menjalankan, mengalami kasih kuasa Tuhan, mengalami hidup damai sejahtera yang berlimpah. Setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau bangunkan kehidupan kami yang berjalan dengan Tuhan, yang mengikuti Tuhan. Layakkan kuduskan hamba-Mu juga dalam kelemahan dan kekurangan, boleh menjadi berkat di antara jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, pada siang hari ini kita bersama merenungkan satu tema, yaitu tentang dibutakan oleh kebencian. Kita lanjutkan pembahasan 1 Yohanes pasal yang kedua. Mari kita bersama-sama membuka ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal kedua ayat 7 sampai ke 11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian 1 Yohanes pasal kedua dari ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sekalian, Yohanes menuliskan surat kepada jemaatnya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, aku memberikan satu perintah kepadamu, yaitu perintah lama yang dulu pernah kamu sudah dengar. Apa perintah lama itu sekalian? Yaitu perintah kasih. Seluruh Alkitab punya satu garis merah basic yang sangat penting, yaitu tentang kasih. Dan itu sudah disampaikan oleh Musa di dalam hukum Taurat. Dikatakan, hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, seluruh totalitasmu, haruslah mengasihi Tuhan. Juga mengasihi sesama yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah perintah lama dari Musa sudah disampaikan. Sekalian, Yesus mengulangi lagi di dalam Injil Matius. Hukum yang pertama dan utama yang paling penting adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kekuatanmu. Jangan ada keraguan, jangan ada kecabangan hati, jangan ada fokus yang berbeda. Sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ini adalah kemauan Tuhan. Ini adalah hati Tuhan yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Dan Tuhan mengatakan, hukum yang sama yang kedua pentingnya, mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau kita bisa mengasihi sesama kita, istri kita, suami kita, anak kita, sesama jemaat, bahkan jiwa-jiwa yang terhilang, seperti kita mengasihi diri kita sekalian. Itu adalah hukum kasih Tuhan. Itu adalah seorang yang memiliki jiwa hatinya Tuhan untuk mengasihi sesama dengan begitu sempurna. Bahkan Yohanes dalam Injil Yohanes ke-13 dikatakan, aku memberikan kamu satu perintah baru, yaitu saling mengasihi.
Sama seperti Bapa mengasihi anak, mengasihi kita, kita saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dunia ini, orang di sekitar kita, seluruh manusia akan mengetahui kita ini murid Tuhan. Sekalian, ini tidak baru dikatakan. Ini adalah lama. Namun di dalam ayat yang ke-8, Yohanes mengulangi lagi mengatakan, ini juga merupakan hukum baru, sekaligus lama seperti sekaligus baru. Apa maksudnya sekalian? Diulangi lagi di dalam satu situasi yang baru, di dalam satu kondisi yang baru. William Barclay menafsirkan sekalian, disebut baru karena diwujudkan di dalam satu konteks yang baru. Dikatakan baru karena ada pencapaian daripada kasih yang lebih sempurna. Dulu kalau kamu hanya bisa mengasihi orang tuamu, sekarang kamu bisa mengasihi musuhmu sekalian. Itu namanya pencapaian, penerobosan kasih yang lebih tinggi, kualitas yang lebih sempurna. Ini disebut dengan baru sekalian, tetapi tetap adalah hukum kasih. Sekalipun pernah dengar, sekarang kutegaskan lagi. Bahkan ini menjadi satu perintah baru supaya dilakukan dengan satu komitmen, hati, semangat yang lebih tinggi, dampaknya lebih besar, pencapaiannya lebih sempurna. Maka dikatakan ini adalah satu perintah baru. Sekalian, yang menjadi pertanyaan kita adalah sekalian, kenapa Yohanes harus berulang-ulang berbicara tentang kasih? Bukankah Musa sudah katakan, Yesus sudah katakan, dia sendiri sudah katakan, kenapa harus diulangi lagi? Kalau sudah membaca Yohanes 1 Yohanes ke belakangnya, masih terus dilanjutkan, Allah itu kasih. Jangan dengan kasih pura-pura diteruskan. Begitu banyak kali. Kenapa sekalian? Jawabannya, karena jemaat Tuhan belum benar-benar menghidupkan kasih itu. Kasih itu masih merupakan satu slogan di awang-awang yang belum dapat diimplementasikan. Sehingga harus ditegaskan, diulangi, disampaikan, diingatkan lagi sekalian. Maka Yohanes disebut sebagai Rasul kasih yang menyelami makna esensi kasih, yang memahami inti kasih Kristus yang rela berkorban, sehingga dia mengulangi-ulangi dari awal mula dia melayani Tuhan sampai ketua dia menulis 1 Yohanes ini, masih mengulangi. Karena apa sekalian? Di dalam interaksi jemaat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan masyarakat, di tengah-tengah gereja, belum dapat mengimplementasikan itu kasih, sehingga diulangi lagi. Sekalian, bahkan sekalian, jemaat bukan saja tidak menjalankan kasih, tetapi saling membenci satu dengan yang lain. Dan ayat 11 itu mengatakan, kebencian itu begitu serius, menggelapkan, bahkan membutakan matamu, sehingga kamu tidak tahu kemana kamu pergi. Kegelapan itu, kebencian itu menutup mata hatimu, sehingga sebenarnya kamu sudah tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Inilah masalahnya. Yohanes harus menulis lagi tentang kasih yang sesungguhnya. Ini masalah yang ingin Yohanes selesaikan. Di dalam dunia otomotif sekalian, ada satu istilah yang namanya blind spot. Blind spot ini sekalian juga diterjemahkan titik buta. Di sini banyak orang yang suka otomotif, saya tahu sekalian. Ya, kita minimal bawa mobil masing-masing ke sini sekalian. Nah, disebut titik buta itu sekalian, ada beberapa tempat waktu kita bawa mobil itu kita nggak bisa lihat. Misalkan di belakang sekali, ya, tidak ada sebagian yang tidak kita bisa lihat, walaupun udah ada kaca spion. Di samping kiri kanan dikatakan ada beberapa tempat yang tidak bisa kita lihat waktu kita sedang nyetir. Dan menurut analisa, titik kecelakaan yang paling besar disebabkan oleh blind spot ini. Dan titik-titik itu adalah titik yang berbahaya.
Karena waktu kita sedang membawa mobil, saudara sekalian, kita tidak tahu di tempat tertentu yang tidak kita lihat ada apa. Dan bahkan sering terjadi kecelakaan, kita tidak mengerti kenapa bisa terjadi, karena tidak terkontrol. Itu namanya, saudara sekalian, titik buta. Dan saya juga mengatakan itu sebagai sisi kegelapan di dalam hidup seseorang. Saudara sekalian, titik buta ini adalah titik-titik yang rawan, yang berbahaya, karena kita tidak bisa mengontrol, melihatnya dengan baik. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita, ada satu istilah namanya spiritual blind spot, sekalian, yaitu titik buta kerohanian. Artinya di dalam diri kita terdapat juga sebenarnya sisi-sisi gelap, titik-titik buta yang kita tidak sadari, yang bisa menjadi sumber masalah ataupun sumber kejatuhan kita. Contohnya, saudara sekalian, kesombongan. Ada orang merasa dia paling baik, dia paling benar, dia harus dihargai, dia harus dihormati. Dia merasa dia tidak perlu Tuhan, dia tidak perlu menyembah Tuhan, dia tidak perlu menghormati Tuhan, sekalian. Semua sikap-sikap ini adalah merupakan titik-titik awal, titik-titik buta yang menjatuhkan dia di dalam dosa. Amsal 16 ayat ke-18 mengatakan, saudara sekalian, kejatuhan diawali oleh kesombongan. Hati yang tinggi merusakkan itu orang. Seseorang bisa jatuh ke dalam dosa yang berat dan serius, sekalian. Itu bukan satu peristiwa mendadak. Selalu ada akar-akarnya yang mengakibatkan, termasuk juga kesombongan. Orang bisa menjadi jatuh jahat karena dia merasa dia yang paling baik, harus dihormati, dan dia yang paling diagungkan. Itu menjadi titik kesombongan yang serius di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ada kalanya ketamakan. Itu adalah titik buta yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita bekerja dengan begitu luar biasa untuk mencapai kepuasan hati yang sebenarnya tidak pernah puas, sehingga menjadi satu paradoksi di dalam kehidupan kita. Ada ketegangan yang luar biasa tetapi kita tidak bisa penuhi. Ada orang tidak pernah puas dengan berkat Tuhan, tidak bersyukur, tidak melihat kebaikan Tuhan, selalu melihat belum cukup, sekalian. Sudah diberkati satu rumah, mau 2, mau 10 rumah, sekalian, hatinya seperti kepal tangan kita, tetapi ingin menelan seluruh dunia. Ini masalah kita, sekalian. Karena ketamakan hati yang begitu haus menjadikan dia melakukan segala sesuatu untuk memuaskan keinginan hatinya. Akar daripada dosa itu cinta uang dan harta. Saudara sekalian, mungkin adalah iri hati. Itu adalah titik lemah ataupun sisi gelap kita yang tidak kita lihat selalu. Kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain, kita tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. Kita selalu membandingkan diri dengan orang. Kita pingin yang paling baik, kita pingin lebih dari segalanya, sehingga menimbulkan suatu ketidakbisaterimaan terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri. Saudara sekalian, mungkin itu adalah kemarahan yang sulit kita kontrol, mendadak bisa meledak. Saudara sekalian, itu juga berbahaya, merusak relasi suami istri, merusak dengan orang lain, melukai jemaat lain, melukai tetangga. Saudara sekalian, itu menjadi satu hambatan bagi kita untuk berelasi, karena kita susah mengontrol, mengendalikan emosi hati kita dengan baik. Ada seorang muda, sekalian, dia suka pelihara ayam jago. Waktu satu hari dia bawa ayam jago itu di rumahnya, dirawat, sekalian. Lalu kemudian keponakannya itu keluar dari dalam rumah, sekalian. Nah, bertepatan ayam jagonya juga maju ke depan. Mungkin si keponakan masih kecil, dia juga takut-takut kalau ayam itu dipatok, maka dia ngusir begitu, sekalian. Sekali diusir, ayamnya kaget, lompat ke atas, keluar dari jendela. So sekalian, dia nggak bisa tahan, si anak muda itu.
Dia pegang itu anak saudara sekalian, dia benturkan kepalanya di tembok. Saudara sekalian, karena emosi terlalu keras dan pecah kepalanya, berdarah, dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong. Saudara sekalian, berbahaya. Itu mungkin titik lemah ataupun blind spot kita. Saudara sekalian, ada hawa nafsu, khususnya seksual. Ini menjadi dosa berabad-abad di segala lapisan masyarakat. Bukan saja masyarakat elit, tidak elit, masyarakat grassroots, semua punya pergumulan ini, dosa yang begitu membahayakan sekalian. Bisa juga itu menjadi titik buta di mana kita tidak tahu, ataupun kerakusan, kemalasan sekalian. Ini dikatakan adalah merupakan bagian-bagian yang gelap, sisi-sisi gelap di dalam kehidupan kita yang benar-benar harus kita perhatikan supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Hari ini secara khususnya saya ingin mengajak saudara membicarakan tentang titik buta kebencian, saudara sekalian. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayat ke-11 dikatakan, saudara sekalian, orang yang membenci saudaranya sedang hidup di dalam kegelapan dan dia sedang berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan itu, kebencian itu telah membutakan matanya, telah membutakan pikirannya, telah membutakan niat hatinya, sehingga apa yang benar, apa yang harus dilakukan tidak dilakukan, tetapi mengikuti kemauan emosi dan kegelapan, kebencian, permusuhan yang menghasilkan buah-buah yang menakutkan. Dua contoh Alkitab sekalian, yang pertama adalah Kain. Waktu kita membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat, setelah Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, Alkitab mengatakan apa? Persembahan Habel dan Habel sendiri itu diperkenankan Tuhan. Bukan saja persembahannya, orangnya juga itu penting, diperkenankan Tuhan. Tetapi persembahan Kain tidak diperkenankan oleh Tuhan. Setelah itu panaslah hati Kain, muram mukanya. Walaupun dikasih makanan enak, mungkin tidak juga berseri sekalian. Karena ada kebencian, dendam yang besar di dalam hatinya. Dipupuk, dibiarkan, dikasih kesempatan menguasai hati dan pikirannya. Kemudian Tuhan berkata, Kain, Kain, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Mengapa kebencian menguasai engkau, membutakan matamu, membutakan langkah hidupmu? Engkau harus bertobat, berbuat baik. Kalau kamu berbuat benar, berbuat baik, tidak kamu akan berseri, Tuhan mengatakan. Tetapi kalau tidak, dosa sudah mengintip dan dia itu sangat menggoda engkau. Berhati-hati. Sekarang apa cerita dari Pak Kain? Dia tidak menerima, tidak ada perubahan di dalam hatinya. Akhirnya dia membunuh adiknya Habel itu. Menjadi pembunuhan pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Seorang hamba Tuhan mengatakan 1/4 dari penduduk dunia dibunuh waktu itu. Karena yang tercatat Adam, Hawa sama 2 anaknya. Tuhan berkata, Kain, di manakah adikmu Habel? Dia mengatakan, Tuhan, apakah saya penjaga dia? Dia sudah melakukan dosa, menyangka lagi karena dibutakan oleh kebencian, oleh permusuhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menjatuhkan hidupnya. Raja Saul sekalian, raja yang diurapi oleh Tuhan dengan penampilan di atas daripada semua bangsa Israel. Dia diberikan kekuatan kuasa yang luar biasa. Tetapi kerohaniannya semakin merosot, dan semakin merosot. Hidupnya semakin angkuh, dipenuhi oleh kebencian, sekalian. Tidak benar-benar berjalan dengan Tuhan. Kehidupan rohaninya semakin turun dan berbahaya. Tetapi Tuhan membangkitkan Daud yang masih muda. Dengan kemudahan Tuhan angkat dia semakin naik dan semakin naik. Sekalian, inilah spiritual daripada 2 raja pertama orang Israel. Spiritual daripada Saul itu terus menurun karena dia tidak berubah. Tetapi Raja Daud terus menaik karena dia semakin taat dengan Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel menyanyikan,
Daud membunuh musuh, ya, berlaksa-laksa puluhan ribu, tetapi Saul beribu-ribu sekalian. Dia langsung tidak bisa menerima kepanasan hati, kebencian muncul di dalam dirinya. Dia pakai tombak ingin menombakkan Daud, biar Daud ditancap di dinding istananya. Dia ingin puas, tetapi Daud menyelamatkan diri. Ke Gua Adulam dia juga cari di sana berkali-kali dengan berkali-kali sekalian. Karena apa? Hatinya dibutakan oleh kebencian. Dia sendiri tidak berubah, dia sendiri tidak dibaharui, tetapi dia terus melihat kesalahan, kelemahan orang lain, ingin menjatuhkan orang. Inilah kebencian akhirnya menjadikan Saul ditolak Tuhan, dan Tuhan membangkitkan Daud sebagai penerusnya. Kebencian adalah satu emosi yang sangat kuat, yang menyatakan ketidaksukaan, yang menyatakan permusuhan, yang menyatakan antipati terhadap seseorang. Juga bisa kepada satu kelompok orang, juga bisa terhadap sesuatu barang atau suatu peristiwa tertentu. Psikolog mengatakan sekalian, kebencian ini bukan satu emosi sesaat, satu hari, 2 hari. Masalahnya bukan di situ, tetapi adalah satu emosi kebencian, permusuhan yang sangat kuat di dalam waktu lama. Saudara benci orang 1-2 hari bisa selesai, itu termasuk bagus, luar biasa. Tetapi kebencian pada dasarnya itu bisa berlarut-larut sekalian, sehingga dikatakan kebencian itu sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam kategori emosional, dikatakan attitude. Itu sebagai satu sikap pendirian hidup orang, itu adalah kebencian. Nah, sekalian, kalau orang dengan kacamata pendirian kebencian sekalian untuk menghadapi orang, menyelesaikan masalah sekalian, itu sangat berbahaya dan bisa menimbulkan banyak sekali, ya, kemelut di dalam kehidupannya. Itulah yang Tuhan mau supaya kita tinggalkan. Ada beberapa penyebab daripada kebencian. Saya golongkan ke dalam 2 hal sekalian. Penyebab yang bersifat umum, general sekalian. Dari latar belakang suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, tempat yang berbeda, seringkali itu bisa menjadi satu penyebab orang benci satu dengan yang lain. Sekalian, tanpa salah apa kita terhadap satu suku tertentu, kadang-kadang bisa ada kebencian. Ini adalah masalah sosial yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau tidak sekalian, bisa menjadi bom waktu yang merusak, menghancurkan satu negara. Beda bahasa, beda tempat tinggal sekalian, seringkali itu ada di situ unsur-unsur secara natural, secara general sekalian, bisa menimbulkan kebencian yang kadang-kadang kita tidak sadari. Sehingga kadang-kadang di masyarakat saudara, kita tidak tahu kenapa ini bisa kelompok ini tidak terima kelompok ini, padahal tidak ada dasarnya sekalian. Mungkin juga itu dari background 10 tahun yang lalu punya masalah, 100 tahun lalu punya masalah, itu terus dibawa sekalian. Itu menjadi akar kebencian secara kelompok, jelas sekalian, berbahaya. Juga misalkan seseorang secara umum itu dianggap orang jahat. Si A ini orang jahat. Walaupun kita nggak kenal dia, kita dalam konsep itu bisa benci dia. Ini orang berbahaya, tidak mau berubah, problem maker, di mana dia ada, buat masalah sekalian, sehingga timbul kebencian yang secara sadar tidak sadar muncul di dalam hati dan bahkan di dalam kelompok masyarakat tertentu. Tanggal 25 Mei 2020 terjadi satu peristiwa di Amerika yang namanya peristiwa George Floyd. Sekalian, George Floyd ini adalah seorang kulit hitam dan dia dituduh memakai uang palsu beli sesuatu di supermarket. Lalu kemudian 4 polisi tangkap dia. Setelah itu ditundukkan di bawah jalan, yaitu di tanah. Dan kemudian salah satu polisi itu memakai lututnya, menekan di bagian lehernya, sampai dia teriak-teriak, tidak bisa nafas, tidak dilepaskan. Setelah dilepaskan, badannya sudah lemas, belum sampai ke rumah sakit, sudah mati.
menjadi satu ledakan demo yang besar di Amerika waktu itu. Masih terjadi diskriminasi. Kalau benar dia itu pakai uang palsu, seharusnya tidak sampai dibunuh begitu atau ditekan sampai begitu. Ada hukumnya, ada pengadilannya. Kenapa sampai ditekan dengan lutut sampai tidak bernafas? Seolah-olah membangunkan kemarahan orang banyak. Dan setelah dianalisa sekalian, dikatakan sebenarnya peristiwa itu, di baliknya itu ada kebencian sekalian. Ini bersifat kebencian secara general punya, masalah punya antar suku bangsa. Mungkin si George Floyd itu tidak pernah bersentuhan dengan polisi ini. Ya mungkin, nggak pernah. Tetapi mendadak bisa begitu, sekalian. Yaitu disebut dengan satu hal yang secara umum. Hal yang kedua, sekalian, bisa juga bersifat pribadi. Kita tidak senang dengan orang ini. Cara ngomongnya, cara hidupnya, cara dia berbicara, cara dia memakai uang, cara dia makan. Karena tidak senang, muncul pribadi benci dia. Sekalipun mungkin dia tidak pernah melukai dia. Karena ketidakcocokan di dalam satu konsep pandang, konsep nilai, konsep hidup. Sehingga bisa terjadi apa yang disebut kebencian, tidak senang. Sekalian, ada juga karena orang memperlakukan kita tidak adil. Ditekan, semakin ditekan, semakin besar emosi, kemarahan, kebencian muncul sekalian. Bisa juga sekalian orang tua dengan anak. Timbul kebencian karena sekalian anak merasa tidak diperlakukan adil oleh orang tua, bisa juga. Sekalian, sesama masyarakat juga sering ada masalah demikian. Hal-hal pribadi yang menyentuh hidup kita, yang melukai atau tidak seturut dengan apa yang kita harapkan, sehingga muncul satu sikap antipati, melawan, benci. Ada seorang anak, dia dilahirkan dengan tangan 5 jari itu berdempetan. Kita punya 5 jari, bisa goyang kiri kanan sekalian. Dia hanya berdempetan jadi satu lempengan kecil. Dan kakinya juga 5 jari jadi lempengan kecil. Paling susah dia cari sepatu, ya nggak ada nomornya. Dan lebih susah lagi sekalian, waktu olahraga di sekolahan. Pada lari-lari sekalian, dia nggak bisa lari. Bukan saja nggak bisa lari, ditertawa oleh temannya, diejekin sekalian. Dia merasa dunia ini gelap, hidupnya itu nggak ada masa depan karena dia cacat dan tidak dihargai orang. Satu hari sekalian, dia tahu kenapa dia lahir begitu. Setelah dia tahu, rupanya ibunya waktu hamil dia itu ingin gugurkan dia. Minum obat, tetapi tidak juga gugur. Lahirlah itu anak dengan kondisi yang cacat. Dan setelah dia tahu masalah ini sekalian, dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa melihat muka mamanya. Dia tidak sanggup berbicara dengan mamanya. Emosinya meluap-luap, tidak bisa terima sekalian. Kenapa mama begitu terhadap saya? Saya dilahirkan dengan satu kebencian, dengan satu penolakan sampai saya menjadi begitu. Saudara bisa bayangkan, itu kebencian besar, hati yang luka dari si anak itu begitu besar. Sekalian, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak sengaja kita lakukan, bisa juga menjadi titik-titik daripada kebencian itu muncul dan terjadi. Dikatakan kebencian itu punya sifat yang berbahaya. Satu sekalian, tidak bisa melihat sesuatu dengan objektif lagi atas orang yang dibenci itu. Saudara benci si A, saudara tidak sanggup melihat secara objektif orang itu. Baik yang dilakukan, baik yang dikerjakan, baik kasihnya, baik dedikasinya, semua itu jadi gelap, rusak, semua itu jadi negatif, sekalipun dia baik. Itu berbahaya sekalian. Apabila suami
ada kebencian kepada istri, maka apapun yang dilakukan oleh istri akan dicurigai dan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Begitu juga sebaliknya. Apabila orang tua terhadap anak ada sikap negatif sekalian, sekalipun anak itu berjuang keras, orang tua tidak menilai secara positif, melihat anak ini malas, tidak mendengar sekalian, itu bisa menjadi sumber masalah di dalam kehidupan rumah tangga yang sangat-sangat serius. Begitu juga di dalam gereja, dengan jumlah jemaat yang sekian banyak sekalian, seringkali ada silang pendapat, menimbulkan kebencian, menjadikan kebencian itu semakin besar sekalian. Saudara, kalau salah melihat dia satu hal, ditimpa lagi penafsiran yang salah, menimbulkan kebencian itu semakin besar. Saudara sekalian, tidak sanggup melihat lagi secara objektif, netral, dengan mata kasih, dengan mati kebenaran. Itu sudah tertutup, itu disebut dengan dibutakan oleh kebencian. Kedua, kebencian itu juga bisa menjalar sekalian, menjalar. Saudara benci si A, itu bisa menjalar kepada suami istrinya, kepada anaknya, ke teman dekatnya. Saudara bisa bayangkan, satu kebencian bisa menjadi dua, dua bisa menjadi lima. 5 orang punya masalah dikali 5 kali kasus sekalian, itu berarti 25 kasus. Jadi sekalian, itu namanya kemelut yang semakin rumit kalau itu tidak diselesaikan dengan tuntas. Orang yang dekat dengan orang yang kita benci, kita anggap sama sekalian, dengan mata pandang yang sama, dan itu berbahaya. Dan dikatakan itu juga bisa mengikutkan orang lain untuk membenci orang lain, serta sekalian selalu bersifat negatif kalau kita membenci seseorang. Dikatakan kita itu seakan-akan mengupayakan supaya orang itu jatuh, celaka, kalau bisa dimatikan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes maksudnya ya, keempat itu dikatakan kebencian itu adalah pembunuhan. Karena dari akar kebencian lahir semua inisiasi yang jahat, sampai bisa menjatuhkan, membunuh seseorang, sehingga dia itu menjadi satu sumber akar yang sangat berbahaya, bahaya sekali. Sekalian, akibat dari kebencian sekalian, hubungan kita dengan sesama itu menjadi rusak. Hubungan kita dengan sesama itu diwarnai oleh permusuhan. Saudara tahu, permusuhan itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Permusuhan itu sesuatu kondisi yang sangat-sangat riskan sekalian. Salah ngomong, salah bertindak bisa menjadi lebih besar sekalian. Itu kalau kebencian itu menjadi satu ya unsur utama di dalam relasi satu dengan yang lain. Saudara bisa bayangkan hidup keluarga yang ada kebencian. Setiap hari kita ketemu, pakai rumah yang sama, pakai kamar mandi yang sama, pakai mobil yang sama, pakai uang yang sama sekalian, tetapi tidak ada kesatuan hati. Dan itu menimbulkan kepahitan yang sangat luar biasa. Relasi kita dengan sesama itu tidak menjadi indah. Kita tidak merasakan apa yang dikatakan Mazmur 133. Betapa baik indahnya apabila saudara-saudara itu diam dengan rukun, karena di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat hidup kekal untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan, tetapi tidak bisa diimplementasikan dalam hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, termasuk juga komunitas gereja, karena dihambat oleh kebencian yang menjadikan rukun itu menjadi satu keributan. Sekalian, kebencian membawa dampak yang serius untuk relasi satu dengan yang lain, mengakibatkan kita tidak bisa menikmati hidup ini dan tidak bisa melihat kelebihan, keunggulan sesama di dalam kehidupan kita. Sekalian, kebencian itu menghambat kita bertumbuh secara rohani.
seperti dosa dan beban yang berat merintangi sehingga kita tidak bisa maju di dalam kehidupan rohani kita. Saudara sekalian, kebencian itu mengakibatkan kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang menjadikan kita tidak bisa berjalan erat dengan Tuhan, yang menjadikan kita tidak bisa berjalan erat dengan sesama. Itu menjadi beban yang berat yang merintangi kita tidak bisa bertumbuh. Seperti satu truk, saudara sekalian, dengan barang yang penuh di mobilnya, dia harus menanjak tinggi, naik ke jalan puncak, saudara sekalian. Itu sulit dan berbahaya sekali. Makanya ada mobil besar termasuk bus dan truk, kadang-kadang dikatakan remnya blong. Itu karena beban terlalu berat. Waktu dia turun begini, saudara sekalian, dengan beratus ton, itu ditahan oleh rem. Jadi kalau remnya itu sudah lama tidak diperbaiki, tidak punya kekuatan yang cukup, nah di situ masalahnya. Sekali tidak bisa berfungsi sekalian, tidak terkontrol, terjadilah bahaya besar. Sekalian, begitu juga disebut titik buta ini, ya termasuk juga kebencian. Itu adalah merupakan satu beban rohani yang seringkali mengakibatkan kita tidak sanggup maju dengan sehat, bertumbuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Ibrani pasal ke-12 ayat yang pertama dikatakan, lepaskanlah beban dan dosa yang begitu melilit kita di dalam perlombaan iman, perlombaan hidup mengikuti Tuhan. Sekalian, seorang olahragawan, dia bisa pakai baju yang seringan-ringannya itu baik, supaya dia bergerak cepat, bertindak baik sekalian. Begitu juga iman kita, rohani kita bisa bertumbuh, dibersihkan dari segala bentuk dosa, beban, kebencian sekalian. Itu kita baru bisa sehat dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Sekalian, kebencian mengakibatkan kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat anugerah Tuhan, karena kebencian itu menutupi mata kita. Sekalian, apa yang kita lihat itu sesuatu yang menyesalkan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang menyakitkan hati kita, sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menemukan mutiara-mutiara kasih anugerah Tuhan yang sebenarnya sangat kaya, sangat melimpah di dalam diri kita. Yang kita rasakan adalah kepahitan, yang kita rasakan adalah kemarahan, ketidakpuasan. Bagaimana hidup kita bisa sehat, saudara sekalian? Bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita secara begitu berlimpah? Dan kebencian itu diumpamakan seperti pencuri. Dia datang merampas dan merampok segala kebahagiaan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup, bukan saja hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang pas-pasan, bukan hidup yang kering dan gundah gulana, tetapi hidup yang berkelimpahan. Tuhan bukan saja memberikan kita hidup surgawi, tetapi hidup surgawi yang kaya dengan anugerah, pengharapan, kasih, sukacita, penuh dengan satu masa depan yang baik, sekalian. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Tetapi dia katakan, pencuri datang untuk merampok, membunuh, dan mengambil semua yang ada di dalam hati kita. Sekalian, pencuri, perampok, dosa, kejahatan, si iblis datang untuk merampas semua kebahagiaan, kasih, sukacita, sehingga hidup kita itu menjadi miskin, melarat, susah. Sekalian, dunia gelap. Karena apa? Tidak ada harapan. Sekalian, kebencian bisa dipakai iblis sebagai satu sarana yang merampas segala kebahagiaan di dalam hidup kita, di mana kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Kebencian itu membutakan orang. Tadi dikatakan tidak tahu dia apa lakukan, tidak tahu kemana dia akan pergi, sekalian. Orang yang sudah gelap emosi, tidak terkendali, sekalian, seringkali dia tidak memikir panjang apa dampaknya, apa efeknya ke depan, sekalian, sehingga itu membahayakan apa yang dilakukan, dikatakan.
Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita juga mengintrospeksi hidup kita secara pribadi. Apakah ada kebencian yang sedang membelenggu hati kita? Apakah ada beban kebencian yang mengakibatkan kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mengasihi sesama, tidak mengasihi keluarga, tidak bisa mengasihi Tuhan? Karena ini kebencian. Saudara lebih jelas kondisi hati saudara daripada saya mengerti saudara. Tetapi saya percaya Tuhan juga lebih jelas dari apa yang saudara pahami tentang kondisi saudara. Dia membuka hati, Tuhan membuka tangan untuk bersedia menopang kita, membebaskan kita dari cengkraman kebencian ini. Bukankah di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 Tuhan mengatakan anak manusia datang, ya, dan dia akan memerdekakan kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh di dalam anak Allah, kamu benar-benar merdeka, benar-benar dibebaskan. Seringkali kita berupaya, tetapi kadang-kadang tidak mampu. Kita butuh anugerah yang khusus untuk mengangkat termasuk juga akar-akar dari kebencian yang seringkali kita sendiri tidak bisa menjelaskan, apalagi orang lain menjelaskan ke kita untuk menyelesaikannya. Kita butuh kekuatan anugerah, pertolongan kasih Tuhan. Pada waktu kita rela merendahkan hati, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang buta Tuhan jadikan celik, orang berdosa Tuhan ubahkan. Hati yang ada kepahitan Tuhan sanggup. Termasuk juga kita mengikuti perjamuan. Kita mengingat kasih dan penebusan Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menolong kita. Di atas kayu salib Dia menyelesaikan dosa termasuk kebencian. Kita perlu datang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk dibebaskan, dilepaskan daripada kebencian ini. Sekalian terakhir kita melihat beberapa hal dan kita minta Tuhan berikan kekuatan untuk dapat menjalankan dan melepaskan diri daripada kebencian itu, saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32 dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengampuni sama seperti Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Allah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus mengampuni segala dosa-dosa kita, sekalipun kita itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan kejahatan kita. Ada seorang misionari, dia datang bekerja di Indonesia dan dia merawat anak-anak yatim piatu. Waktu dia datang di Indonesia dan bekerja beberapa waktu, dia mengatakan betapa menderitanya dia dengan budaya yang beda, bahasa nggak bisa, tinggal di kamar yang panas, waktu tidur malam ada tikus yang masuk, ada kacoak dan sebagainya, ada juga kuman-kuman katanya. Dia berkata, Tuhan, saya mau pulang ke Amerika. Tetapi dia berkata, Tuhan suruh dia tahan 1 hari lagi, dia meminta 1 hari, sampai seterusnya. Namun di pihak lain, waktu dia melayani anak-anak yatim itu, dia merasakan sukacita, panggilan Tuhan yang luar biasa. Ini ada anak yang punya air mata, tetapi tidak ada orang tua yang melihat air matanya. Ada kesulitan, penderitaan, tidak ada yang rawat. Dia menemani, merawat, sekalipun sangat-sangat sulit. Pada waktu dia mau lepaskan pelayanan ini sekalian, dia diingatkan Tuhan akan kasih dan panggilan Tuhan. Pada satu kali kan di acara Jumat Agung, dia mengikuti kebaktian peringatan penderitaan Tuhan dan ditayangkan film penderitaan Tuhan Yesus, The Passion of Christ itu sekalian, di mana Yesus dicambuk, diludahi, keluar darah dari kepala, badan sampai kaki, ditendang orang, pikul salib, disalibkan, mati.
Saudara sekalian, lalu dia merasa, Tuhan, penderitaanmu jauh lebih besar dari penderitaanku yang ada di sini, jauh lebih besar. Lalu dia mengatakan, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu diumpamakan, misalkan dia itu adalah seorang misionari yang merawat anak-anak kecil. Lalu anak-anak kecil itu besar jadi orang dewasa. Setelah berhasil, ini anak-anak salibkan dia. Nah, waktu disalibkan oleh anak-anak didikannya, dia bisa merasa kepahitan yang dalam luar biasa. Mungkin secara manusia tidak sanggup mengampuni. Begitu juga dikatakan Tuhan Yesus. Waktu Yesus disalibkan, ini manusia yang salib dia itu seperti anak yatim yang hidup di dalam dunia gelap, yang dikasih Tuhan, diselamatkan Tuhan, tetapi tidak mengerti kasih Tuhan sampai disalibkan. Dan setelah Yesus disalibkan, Yesus masih sanggup mengampuni ini orang. Di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kalau Tuhan sudah bersedia mengampuni, sanggup mengampuni, Alkitab mengatakan kita juga harus saling mengampuni. Tidak gampang, tidak gampang. Tetapi ini sudah dirintis dan menjadi kekuatan daripada Tuhan. Sekalian, yang kedua, supaya kita lepas daripada kebencian, kita harus belajar menerima perbedaan. Perbedaan suku, bahasa, karakter, status sosial, sifat orang itu sekalian, hendaklah kita punya hati yang lebih lapang. Karena Tuhan ciptakan setiap manusia itu ada keunikannya. Kalau semua orang sama seperti kita sekalian, maka kita susah pilih nama. Karena semua orang sama dengan kita sekalian. Sesuai kita sudah bedakan orang, ya, hidup tidak berwarna dikatakan. Tetapi setiap suku bangsa diciptakan dengan begitu rupa. Itu ada keunikannya dan seharusnya menjadi kekayaan yang melengkapi, yang mengasah hidup kita menjadi lebih baik. Sehingga apa yang menjadi titik masalah kebencian itu bisa diubah menjadi satu titik sumber kasih. Percaya Roma 8 ayat 28. Siapa yang bisa menghafal sekalian, nanti ditraktir makan hokben tidak bayar. Sekalian, Roma 8:28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sekalian, di dalam segala perkara, baik itu perkara yang nyaman, baik, keuntungan, juga di dalamnya termasuk penderitaan seperti Ayub, kesulitan, itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara pernah disakiti orang, jangan dianggap sampai terlalu fatal sekalian. Di dalamnya pun itu ada kebaikan yang bisa membawa kebaikan bagi kita. Seperti Yusuf. Kalau waktu itu dia berontak kepada kokonya sampai berantem dan sebagainya, tidak dijual ke Mesir. Mungkin selamanya dia di situ menjadi tukang domba. Mana bisa menjadi seorang Perdana Menteri, tetapi karena dia melewati jalur-jalur yang dalam tanda kutip sementara menderita seperti di lembah kesulitan. Tetapi dia percaya dan Tuhan jadikan itu tangga menuju kepada keberhasilan dan kesempurnaan. Percaya di dalam segala hal, itu ada maksud Tuhan. Sekalipun Yusuf mengatakan, itu orang kokoh-kokohnya merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang baik. Sehingga kita jangan menyimpan hal-hal yang kita merasa tidak enak, terlalu enak, hal yang tidak terlalu enak itu ke dalam hati kita, ke dalam beban hidup yang terlalu besar. Dan marilah kita hidup di dalam terang, di dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar di dalam segala sesuatu. Kasih menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini adalah jalan keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan mohon Tuhan mampukan kita dibebaskan dari kebencian, hidup di dalam terang, di dalam kasih, sukacita, pengharapan, menjadi peacemaker, membawa damai, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, karena sebagai manusia mempunyai darah daging, kami begitu lemah, seringkali terbelenggu oleh kebencian. Seringkali mata kami begitu sempit untuk melihat satu masalah. Seringkali kami begitu egosentris Tuhan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, terangilah hati kami. Singkirkan kegelapan, jauhkan kebencian. Berikan kami kasih yang sanggup percaya segala sesuatu, yang sanggup menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu, karena di dalam segala sesuatu ada rencana kebaikan bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, baik yang onsite, baik yang online, berkati kami satu demi satu dengan tangan kemurahan, tangan kuasa-Mu yang begitu ajaib. Dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tuhan yang hidup, kami menaikkan doa permohonan kami. Amin. Kita menyanyikan